Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adek dari Prodi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Fakultas Vokasi. Baiklah, saya akan presentasikan klik controller bermasalah langit. Klik controller komponen penting sistem drone. Klik controller adalah otak dari drone yang mengendalikan gerakan, stabilitas, dan fungsi-fungsi lainnya. Kita akan membahas diagram mental, jenis, aplikasi, dan tren terkini dari klik controller. Ada beberapa macam klik controller. Yang pertama, otak drone. Klik controller adalah perangkat elektronik yang mengendalikan gerakan, stabilitas, dan fungsi-fungsi drone. Ia menerima input dari sensor dan memberikan perintah di motor. Yang kedua, komunikasi dengan sensor. Klik controller menerima data dari sensor seperti akselerometer, giroskop, dan barometer untuk menentukan posisi dan orientasi drone. Yang ketiga, sistem kontrol. Ia menggabungkan data sensor untuk menerapkan algoritma kontrol yang menjaga stabilitas drone bahkan dalam kondisi angin. Dan yang keempat, perintah ke motor. Klik controller mengirimkan sinyal ke motor yang menggerakkan baling-baling untuk menentukan kecepatan, arah, dan ketinggian drone. Ada beberapa macam komponen utama klik controller. Yang pertama, microcontroller. Otak dari klik controller memproses semua data dan mengendalikan motor. Yang kedua, sensor. Memberikan informasi tentang posisi, orientasi, dan lingkungan drone. Yang ketiga, electronic speed controller (ESC). Mengatur kecepatan arah motor berdasarkan sinyal dan klik controller. Dan yang keempat, penerima atau receiver. Menerima sinyal dari remote control untuk mengendalikan gerakan drone. Ada beberapa prinsip kerja klik controller. Yang pertama, input sensor. Klik controller menerima data dari sensor tentang posisi, orientasi, dan kecepatan drone. Yang kedua, algoritma kontrol. Algoritma kontrol data sensor digunakan dalam algoritma kontrol yang menentukan gerakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas drone. Yang ketiga, sinyal ke motor. Klik controller mengirimkan sinyal TSI untuk mengatur kecepatan dan arah motor. Dan yang keempat, gerakan drone. Motor merespons sinyal TSI untuk menggerakkan baling-baling mengendalikan gerakan drone. Selanjutnya, jenis-jenis klik controller. 4 jenis. Yang pertama, klik controller dengan operator. Biasanya diprogram dikustomisasi oleh pengguna, lebih fleksibel dan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, klik controller komersial. Dibuat dan dikonfigurasi oleh produsen, lebih mudah digunakan dan memiliki fitur yang siap pakai. Yang ketiga, klik controller miniatur. Dikembangkan untuk drone berukuran kecil dengan fitur terbatas dan konsumsi daya rendah. Dan yang keempat, klik controller profesional. Dikembangkan untuk drone dengan kemampuan tinggi seperti drone racing dengan fitur yang lengkap. Ada beberapa aplikasi klik controller. Yang pertama, fotografi udara. Drone dilengkapi klik controller untuk mengambil foto dan video udara dengan stabilitas tinggi. Yang kedua, pengiriman barang. Drone dengan klik controller digunakan untuk mengirim barang di area tertentu atau sulit dijangkau. Yang ketiga, pemantauan udara. Drone dapat dilengkapi klik controller untuk melakukan pemantauan arah luas, seperti pertandingan atau konstruksi. Dan yang keempat, penelitian dan pengembangan. Klik controller memungkinkan penggunaan drone dalam penelitian dan pengembangan berbagai bidang seperti meteorologi dan biologi.
Adapun keunggulan flight controller, yang pertama stabilitas drone. Flight controller memastikan stabilitas drone bahkan dalam kondisi angin. Yang kedua, kemampuan manuver. Flight controller memungkinkan drone melakukan gerakan yang kompleks dan akurat. Yang ketiga, integrasi sensor. Flight controller menggabungkan data dan berbagai sensor untuk memberikan informasi yang akurat. Dan yang keempat, kemampuan kustomisasi. Flight controller dapat diprogram dan dikustomisasi untuk menentukan spesifik. Tentang pengembangan flight controller. Yang pertama, kompleksitas. Flight controller memiliki banyak komponen yang saling berhubungan, memerlukan desain yang kompleks. Yang kedua, keamanan. Penting untuk memastikan keamanan drone termasuk perlindungan dari gangguan dan kegagalan. Yang ketiga, keandalan. Flight controller harus dirancang untuk beroperasi dengan andal dalam kondisi ekstrim. Dan yang keempat, efisiensi daya. Flight controller harus dirancang untuk mengonsumsi daya minimal, terutama untuk drone berukuran kecil. Tren terkini flight controller. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan navigasi, kemudian keputusan otonomi drone. Yang kedua, penyelenggaraan darat. Sensor lidar dan radar digunakan untuk menavigasi otonom dan menghindari kejentangan. Yang ketiga, komunikasi nirkabel. Teknologi jaringan 5G dan Wi-Fi yang memungkinkan komunikasi drone yang lebih cepat dan andal. Dan yang keempat, peningkatan daya tahan baterai. Peningkatan teknologi baterai memungkinkan drone terbang lebih lama dengan daya tahan lebih lama. Kesimpulan dan peluang pengembangan. Flight controller adalah komponen penting dalam sistem drone yang terus berkembang. Pengembangan teknologi baru seperti AI, sensor dan komunikasi nirkabel membuka peluang baru